Sebelum kita maju untuk mulai membuat eksposisi dari teks Yesaya, baik kita memikirkan beberapa hal yang lain berhubungan dengan introduksi kitab ini. Pertama, kita akan memikirkan masalah dan perdebatan tentang penulis. Kalau saudara-saudara adalah dari latar belakang mahasiswa STI sama dengan pandangan Injili, mungkin tidak pernah memikirkan beberapa masalah berhubungan dengan mengaku bahwa Yesaya bin Amos adalah penulis tunggal dari kitab Yesaya. Dari teks kitab Yesaya, ini memang kita diberitahukan dari pasal 1 ayat 1 yang penulisnya adalah seorang namanya Yesaya bin Amos. Siapa dia? Arti namanya itu Yahweh atau Tuhan menyelamatkan, atau bisa juga Tuhan adalah keselamatan. Kita diberitahukan ia adalah anak Amos. Amos ini bukan nabi yang menulis kitab Amos. Dan tidak ada banyak detail biografis tentang Yesaya. Ini berbeda daripada Yeremia, yang ada cukup banyak tentang biografis artinya siapa dia di dalam kitabnya. Maka kita bisa memikirkan mengapa ada kesulitan. Alkitab katakan Yesaya yang menulisnya. Di dalam PB, Yesus pun mengatakan kitab ini adalah kitab Yesaya yang menulisnya. Jadi mengapa ada perbedaan pendapat? Kalau bukan Yesaya bin Amos yang menulis kitab ini, maka siapa yang menulis bagian lain? Ada orang yang memperhatikan bahwa setting untuk Yesaya 40 itu bukan sama dengan Yesaya 1 sampai 39. Fokusnya ada pada orang yang telah mengalami pembuangan. Jadi adalah teori bahwa pasal 40 sampai 66 ditulis pada waktu atau sesudah pembuangan oleh seseorang namanya Dutro Yesaya. Tetapi selanjutnya adalah juga yang melihat pasal 56 sampai 66 seperti settingnya berbeda. Bukan dalam pembuangan, tapi seperti orang yang sudah kembali dari pembuangan. Maka ada yang katakan penulis bagian ini adalah orang lain. Itu Trito Yesaya. Maka kalau melihat buku-buku tafsiran dan pendapat orang-orang, kita bisa lihat, ya ada yang katakan itu dua Yesaya. Hampir tidak ada yang terima itu sekarang. Tapi kalau orang menulis buku tafsiran tentang Yesaya dari pandangan kritik historis, biasanya itu dibuat dalam 3 bagian. Itu 1, 2, dan 3. Dengan mengaku adalah 3 penulis. Tapi orang Injili seperti kita tetap menahankan posisi bahwa seluruh kitab ini ditulis oleh Yesaya bin Amos saja. Mengapa orang katakan harus ada 3 Yesaya? Semua pembaca, baik orang Injili dan orang non-Injili, mengaku bahwa bagian kedua dari Yesaya itu yang mulai pada pasal 40, ditulis kepada orang Yahudi yang telah mengalami pembuangan. Juga kalau diperhatikan, itu situasi latar belakang penerima bagian ketiga pasal 56 sampai 66
Itu adalah orang yang sudah kembali hidup kembali di dalam tanah perjanjian sesudah pembuangan. Maka pertanyaan dasar itu adalah bagaimana Yesaya bin Amos bisa menulis nubuatan seperti ini 150 tahun sebelum pembuangan terjadi. Jawaban akan tergantung kepada prasuposisi tentang ciri khas Alkitab. Ciri khas Alkitab menurut orang kritik historis memaksakan mereka berkata bahwa tidak mungkin Yesaya bin Amos yang hidup pada tahun-tahun 700-an sebelum Masehi bisa menulis buku ini. Mengapa? Pertama, pandangan kritik historis menolak bahwa nubuatan bisa terjadi. Maka kalau ada hal yang rupanya dinubuatkan, bagian kitab itu dianggap tertulis sesudah peristiwa tersebut terjadi. Maka kalau kita lihat itu jelas dari pasal 40, gambarannya adalah orang yang telah dihukum mengalami pembuangan. Lebih lagi itu di dalam bagian itu, nama Raja Persia, Koreshe, yang membebaskan bangsa Israel dari pembuangan tertulis. Jadi dengan prasuposisi ini, mau tidak mau, mereka harus katakan bahwa Yesaya bin Amos tidak menulis bagian kedua dan bagian ketiga. Tapi kalau kita terima bahwa Yesaya 40-55 ditulis dalam pembuangan oleh penulis anonim, maka masuk akal juga menerima Yesaya 56-66 ditulis dalam periode sesudah pembuangan. Karena dalam perbedaan struktur dan latar belakangnya, itu isinya mendukung bahwa ini ditulis oleh orang yang hidup kembali dalam Palestina. Jadi, mau tidak mau dengan prasuposisi itu, harus dikatakan adalah 3 penulis kitab ini. Seperti dikatakan di atas, bukan orang non-Injili saja, tapi hampir semua penafsir mengaku bahwa Yesaya 40-55 membahas situasi dalam atau sesudah pembuangan. Apakah Yesaya Yerusalem, yaitu bin Amos, akan mampu untuk menyusun bukunya kepada 2 bagian ini 200 tahun sebelum peristiwa-peristiwa itu terjadi? Maka untuk menjawab ini, kita akan memperhatikan pertama kelemahan-kelemahan dari teori yang katakan kitab Yesaya ditulis dalam periode jauh atau dari periode panjang oleh 3 penulis. Kemudian kita akan melihat dukungan untuk pandangan bahwa Yesaya bin Amos menulis semuanya. Beberapa faktor yang bertentangan dengan teori bahwa adalah 3 Yesaya yang menulis kitab ini. Pertama, semua literatur nubuatan dari PL memberitahukan siapa penulisnya. Kitab kecil seperti Obadja pun memberitahukan kita siapa penulisnya. Walaupun banyak isinya mirip dengan yang ada di dalam kitab Yeremia. Maka tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa 2 nabi anonim akan menulis buku atau bagian buku tanpa mencatat namanya. Maka masuk akal untuk merasa hanya ada 1 nabi Yesaya. Itu Yesaya bin Amos dari Yerusalem.
Yang kemudian, sama sekali tidak ada bukti naskah manapun yang mendukung teori bahwa Yesaya ditulis dalam 3 tahap. Bahkan dalam naskah dari Qumran, Yesaya 41 ditulis pada kolom yang sama dengan Yesaya 38 ayat 9 sampai 39 ayat 8. Dan ini adalah naskah yang paling kuno yang kita memiliki untuk kitab Yesaya. Kalau kitab Yesaya dikembangkan dalam tahap, seharusnya adalah sesuatu dalam teksnya atau bukti naskah yang akan mendukung teori ini. Misalnya, dalam kitab Mazmur ada 5 kitab yang disatukan yang mendukung bahwa kitab itu berkembang tahap demi tahap. Juga, dalam naskah-naskah Qumran, ada naskah kitab Yeremia yang lebih singkat daripada yang ada di dalam Masoretic Text. Maka ada sekurangnya 2 edisi kitab Yeremia dalam proses. Satu yang mungkin disusun lebih dahulu oleh Yeremia dengan Baruk sebagai penulisnya, dan yang lain yang memasukkan nubuatan-nubuatan berhubungan dengan bangsa-bangsa pada akhir kitab itu. Tapi maksudnya ialah, kalau untuk kitab Yeremia adalah bukti naskah yang cocok untuk diri bahwa kitab ini ditulis dalam tahap sebelum disatukan, seharusnya ada sesuatu juga. Lebih lagi kalau ditulis sesudah kitab Yeremia oleh penulis-penulis yang tidak diketahui, itu anonim dari Yesaya. Tapi karena tidak ada teori bahwa adalah 3 penulis kitab Yesaya, kurang kuat. Ini bukan naskah dari Qumran, ini naskah dari Masoretic Text, Leningardensia saja. Tapi ini maksudnya, ini ditulis pada satu gulungan kitab dan bisa dilihat bahwa Yesaya 41 langsung digabung pada Yesaya 39. Ini salah satu foto dari gulungan kitab Yesaya dari Qumran. Ya, ini kodenya 1K Qumran Isaiah 9. Ini mungkin bukan langsung pasal 40 itu, tapi bisa melihat ya bahwa keadaan gulungan kitab ini dalam keadaan sangat baik dan lengkap. Hal-hal lain yang bertentangan dengan teori bahwa Yesaya 40 sampai 55 ditulis oleh seorang yang tidak diketahui siapanya ketika ada di dalam pembuangan di Babel, ialah karena detail-detail lebih cocok dengan penulis yang hidup dalam Palestina, bukan yang hidup di dalam Babel. Ketika penulis menjelaskan seorang penyembah berhala, ia digambarkan sebagai orang yang pergi keluar dan menebang suatu pohon untuk membuatnya. Tetapi di Babel tidak ada pohon-pohon seperti di Palestina. Seharusnya memakai batu atau sesuatu yang lain untuk membuat patung. Geografis dan iklim dalam bahasa kiasan cocok dengan Palestina, bukan Babel. Gunung, hutan, lautan, salju, tanah disuburkan dengan hujan dan bukan dengan luapan sungai atau dengan irigasi, dan lain-lain. Semua ini menjelaskan keadaan di Palestina dan bukan di Babel. Pokok keempat yang bertentangan dengan teori
bahwa Yesaya 40-55 ditulis oleh seorang yang hidup dalam atau sesudah pembuangan di Babel adalah bahwa sulit mencari apapun di dalam bagian ini tentang penulis atau memberi indikasi penulis berdiam di Babel. Dalam Yesaya 43, 14-48, 22, settingnya bukan Babel. Ini dari aspek sosial dan sejarah. Walaupun orientasinya ada pada Babel, Babel hanya disebut 4 kali. Ini sebagai tempat pembuangan, kota yang akan dikalahkan dari pasal 47 ayat pertama, kemudian tempat yang akan mengalami pembalasan dari Tuhan, dan tempat pemberangkatan untuk orang yang kembali ke Palestina. Kita akan merasa kalau orang yang menulis ini ada yang tinggal di Babel pada waktu itu, akan ada hal-hal yang lebih jelas tentang nama tempatnya, tentang keterangannya, atau sesuatu yang lain yang lebih fokus pada Babel. Tapi tidak ada. Sekarang kita akan melihat keterangan bagaimana Yesaya bin Amos bisa menulis kitab ini dan menempatkannya dari pandangan Babel dan pandangan sesudah pulang dari Babel, yaitu setting yang berbeda, walaupun dia belum hidup pada waktu itu. Intinya itu adalah tentang nubuatan. Kalau Yesaya bin Amos adalah nabi yang menyampaikan nubuatan dari Allah, maka tidak sulit untuk mengerti bahwa dia bisa menyusun bukunya sesuai dengan nubuatannya. Maka jelas dalam pasal 1-37 bahwa Yehuda akan dihukum oleh Tuhan dan dibuang ke Babel. Itu sudah diberitahukan. Maka masuk akal bahwa dia menulis pasal 38-55 dari sudut pandang nubuatannya. Itu bahwa harus ada berita untuk menghibur dan menolong orang yang dibuang. Dan kemudian, sesudah kembali harus ada keterangan selanjutnya tentang apa yang akan terjadi. Karena kalau tidak ada bagian terakhir itu, orang akan bingung. Terasa, kok sudah pulang dari pembuangan, mengapa hal-hal yang telah dikatakan dari Yesaya 2 tentang semua bangsa datang kepada Yehuda untuk menyembah Tuhan, belum terjadi. Jadi bagian ketiga menjawab hal-hal berhubungan dengan itu. Juga, kalau kita melihat detail-detail historis, ada banyak detail yang cocok dengan waktu Yesaya bin Amos hidup. Tetapi pada waktu kitab Yesaya membahas apa yang akan terjadi, seringkali ia memakai bahasa lebih umum, kecuali nama Koreshe. Ya, itu seperti orang yang tidak tahu detailnya, tapi mengerti gambar besar. Hal yang lain yang mendukung bahwa seluruh kitab Yesaya ditulis oleh satu orang, dan yang kita katakan Yesaya bin Amos, itu kita lihat ada 6 prinsip teologis utama dari bagian pertama, pasal 1-39, yang diteruskan ke dalam bagian-bagian berikut. Pertama, ini Yahweh adalah Tuhan atas sejarah. Misalnya 10:5-15. Yang katakan Tuhan berkuasa atas semua yang terjadi. Yang kedua,
Itu ada penegasan bahwa Yahweh adalah lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada berhala apapun. Ini misalnya dari pasal 2 ayat 12 sampai 20, tapi ini diulangi beberapa kali. Juga kita lihat tema bahwa akan ada sisa dari orang Israel yang setia dan akan terus setia. Walaupun bangsanya secara umum menolak dan tidak hidup setia kepada Tuhan. Juga kita lihat dari pasal 6 tentang panggilan Yesaya, bahwa akan ada rekonsiliasi Allah dengan orang berdosa melalui penebusan. Yesaya di sini bisa menggambarkan pengalaman bangsa Israel. Kalau Yesaya adalah orang yang najis bibirnya, untuk memakai istilah yang dipakai dari pasal 6, dan dia bisa mendapat penebusan. Dia yang hidup di tengah bangsa yang najis bibir juga, ada harapan bangsa itu bisa juga mendapat penebusan. Kemudian kita lihat visi mengenai kota Sion yang dipulihkan. Ini mulai dari awalnya, pasal 1, pasal 2, pasal 4. Ini diteruskan melihat keadaan yang Yerusalem pada saat Yesaya bin Amos hidup, tapi kemudian itu adalah gambaran masa depan. Dan ini pun diteruskan sampai kita lihat pada akhir kitab Yesaya. Dan yang terakhir itu mengenai janji Mesias. Menurut Moitur, Mesias menjadi tema utama dari kitab Yesaya. Dan Mesias keturunan Daud sangat ditegaskan dari pasal 7 sampai 12. Dan tema ini diteruskan dari bagian-bagian kitab selanjutnya. Maka seperti telah dikatakan, 6 tema ini diulangi dan dikembangkan sebagai tema-tema utama dalam Yesaya 40 sampai 55 dan dalam Yesaya 56 sampai 66. Kalau melihat buku tafsiran dari Oswald, dia dalam introduksinya menjelaskan tema-tema ini dan istilah dan hal lain yang menyatukan seluruh kitab Yesaya. Maka semua ini mendukung bahwa penulis kitab Yesaya ini adalah Yesaya bin Amos yang hidup dalam abad ke-8 sebelum Masehi yang menulisnya. Yang agak menarik ialah bahwa walaupun orang latar belakang kritik historis masih pegang kepada teori bahwa kitab ini ditulis oleh 3 orang ya, itu Yesaya bin Amos, yang Deutero Yesaya dan Trito Yesaya. Mereka juga sekarang lebih memperhatikan kesatuan di dalam kitab Yesaya. Kalau membaca bagian lampiran mengenai artikel dari Biddle yang memberitahukan bagaimana keadaan studi atau studi kitab Yesaya pada masa kini, itu akan menjelaskan mereka masih menolak ini ditulis oleh Yesaya, tapi mereka pun sudah mempelajari, memperhatikan dan menulis artikel-artikel jurnal tentang kesatuan tema-tema ini dalam seluruh kitabnya. Semua bukti yang telah dibahas di atas sebenarnya cukup kuat. Tapi ada masalah lain yang saya merasa mungkin itu masalah yang paling besar. Dengan pandangan atau teori bahwa Yesaya 40 sampai 55 ditulis oleh seorang anonim namanya Deutero Yesaya sesudah pembuangan. Kalau kita lihat dasar argumentasi
dalam Yesaya 40 sampai 48 adalah bahwa Yahweh melebihi semua dewa-dewa lain karena dia mampu memberitahukan apa yang akan terjadi jauh sebelum peristiwa-peristiwa terjadi. Yesaya 44 ayat 6 sampai 8 dengan Lembaga Alkitab Terjemahan Baru berkata, "Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentengkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah ku kabarkan dan ku beritahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada ku kenal. Sebagai bukti bahwa dia adalah Allah yang bisa memberitahukan apa yang akan terjadi, dia memberitahukan bahwa Koresh akan diangkat sebagai alat Yahweh untuk membebaskan Israel dari pembuangan jauh sebelumnya. Kalau Yesaya 40 sampai 55 ditulis oleh seorang nabi anonim, yaitu Dutro Yesaya sesudah waktu Koresh, maka semua bagian ini adalah penipuan. Allah sebenarnya tidak mampu memberitahukan apa yang akan terjadi dan tidak berbeda daripada dewa lain. Bahkan isi Yesaya 40 sampai 55 bukan teologi yang tinggi dan ajaib, tetapi teologi yang dibangun atas kebohongan. Saya tidak pernah melihat usaha dari orang yang pegang kepada teori kritis historis dan untuk Yesaya ditulis oleh 3 orang yang berbeda. Tidak pernah saya melihat bagaimana mereka bisa menjawab ini. Karena sebenarnya kalau terima bahwa ini ditulis sesudah peristiwa terjadi, tidak bisa mengangkat Yesaya 40 sampai 55 sebagai teologi yang paling kuat dan indah di dalam Alkitab. Tapi prasaposisi mereka bahwa nubuatan tidak bisa terjadi memaksakan mereka katakan itu. Menurut saya ini adalah argumentasi yang paling kuat yang menentang bahwa bagian ini ditulis oleh Dutro atau Tritro Yesaya. Sebelum kita siap terjun ke dalam kitab Amos, kita mau melihat sedikit mengenai latar belakang, tanggal, dan sejarah kitab Yesaya. Maka kalau kita terima Yesaya bin Amos menulis kitab ini, jelas tanggalnya adalah kira-kira tahun 700 sampai 690. Kalau kita ingat sejarah di dalam PL secara umumnya, bahwa kerajaan Israel menjadi satu kerajaan di bawah Raja Daud dan diteruskan di bawah Raja Salomo. Ini kurang lebih 1050 sebelum Masehi sampai 930. Kemudian kerajaan terpisah menjadi 2 bagian. Dan kerajaan utara yang disebut kerajaan Israel atau
bisa juga Ephraim. Ya, ini berjalan dan adalah 10 suku di dalamnya. Kalau kerajaan selatan atau Yehuda itu adalah 2 suku dan ini ditahankan, diberikan karena perjanjian Tuhan dan kesetiaannya kepada Daud. Dan ini terus dengan kerajaan terpisah sampai tahun 722 sebelum Masehi, di mana kerajaan utara dikalahkan dan dibuang oleh bangsa Asyur. Kemudian kerajaan Yehuda saja yang masih tertinggal itu karena ada lebih banyak raja-raja yang setia kepada Tuhan dalam kerajaan Yehuda. Jadi mereka tahan sampai 586 sebelum mereka membuang atau terbuang. Pasca pembuangan, kita lihat itu kitab-kitab yang mulai keterangan sejarah dengan Esdra, kemudian Nehemia dan Esther, dan 3 nabi-nabi kecil yang terakhir, Hagai, Zakaria, dan Maliaki, ialah menjelaskan keadaan pada tahun 536 sampai 425. Periode pembuangan adalah 586 sampai 536. Tidak ada buku sejarah yang ditulis khusus dalam bagian ini dan juga tidak adalah buku nabi-nabi. Tapi ada beberapa mazmur yang lain yang jelas ditulis dalam periode pembuangan. Maka kalau kita melihat pelayanan Yesaya dalam sejarah Israel, dia mulai melayani mungkin pada tahun kematian Raja Uzia. Dan dia terus melayani sampai kerajaan Hizkia. Kita tidak tahu kalau dia meninggal sebelum akhir kerajaannya, tapi jelas dia ada bersama waktu di Yerusalem diserang oleh Asyur dan waktu utusan dari Babel datang kepada Hizkia. Maka kalau kita cocokkan pelayanan Yesaya dengan sejarah Israel, kita lihat bahwa dia melayani sewaktu kerajaan utara adalah Raja Pekah dan Raja Hosea yang menguasainya. Dan dia melayani dalam kerajaan 4 Raja Yehuda. Itu Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Ada perbedaan pendapat tentang kapan Yesaya mulai melayani. Itu pada akhir kerajaan Uzia yang melayani begitu lama, atau lebih awal, dan juga apakah dia masih hidup sampai akhir kerajaan Hizkia. Tapi ini kira-kira gambaran tentang berapa lama Yesaya melayani. Penting juga kita mengerti tentang bagaimana keadaan bangsa-bangsa lain yang mengelilingi Yehuda di dalam waktu Nabi Yesaya. Kita lihat yang disebut orang-orang laut. Itu adalah orang Filistina dan orang yang tinggal di tepi laut. Ini juga Tirus pun bisa dimasukkan dari orang-orang laut. Kemudian kita lihat orang Mesir. Mesir selalu adalah negara yang berkuasa. Dan satu hal dari Yesaya 1 sampai 37 yang mendapat perdebatan adalah apakah Israel akan bersandar kepada Mesir untuk menolong mereka atau bersandar kepada Tuhan. Seperti dikatakan orang-orang laut ini yang tinggal di tepi lautan itu orang Filistia. Ini Gaza,
Joppa sekarang, Tel Aviv, ya, itu masih adalah kota yang masih sampai sekarang. Kemudian kita lihat orang atasnya orang Venesia, orang Tire dan Sidon bisa juga disebut orang Venesia. Dan orang Aram, itu yang ke utara lagi yang sekarang di dalam Lebanon, ibu kotanya Damsyik, mereka sering kali interaksi dengan Israel. Dan kita lihat secara khususnya itu dari Yesaya 7 dan 8. Dan orang-orang padang gurun, ini bisa seperti Edom dan ya Amon dan yang lain itu. Orang Israel yang pas ada di tengahnya. Jadi kita akan memperhatikan dalam nubuatan berhubungan dengan bangsa-bangsa dari Yesaya 13 sampai 27. Jadi kita lihat adalah nubuatan dari bangsa-bangsa yang mengelilingi Israel. Dan juga Israel masuk dalam nubuatan terhadap bangsa-bangsa. Salah satu tujuannya adalah untuk lihat bahwa Tuhan berkuasa atas semua bangsa-bangsa ini. Dan bahwa Israel seharusnya menyadari begitu bodohnya. Ialah bersandar kepada bangsa-bangsa lain dan bukan kepada Tuhan. Kalau kita lihat siapa bangsa ini, memang semua informasi ini bisa dilihat dari buku seperti Hill dan Walton atau ensiklopedia Alkitab yang memberi latar belakang sejarah dari PL. Dan kalau kita lihat orang Aram mungkin keturunan dari Aram itu cucu Nahor. Nahor dan Abraham bersaudara. Ya, mereka keduanya keturunan Sem. Itu anak Nuh, jadi mereka adalah Semites. Laban dan saudaranya, Betuel, adalah orang Aram. Kita lihat dari Kejadian. Juga kita lihat, Abraham adalah seorang Aram yang mengembara. Walaupun Abraham berasal dari Ur Kasdim, dia hidup beberapa lama dengan bapaknya, Terah, di dalam bagian Aram. Pada awalnya, mereka adalah orang-orang petani dan desa. Kalau Aram bagian tengah dan selatan, kita lihat Aram Damsyik. Damsyik adalah ibu kota dari Aram, yang masih sampai sekarang itu ibu kota dari Lebanon. Ya. Orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer dan Raja Zobab, kita lihat dari 2 Samuel 8 ayat 5. Aram Damsyik adalah bagian dari dunia Aram yang paling berhubungan dengan bangsa Israel dalam PL. Itu juga negara yang paling kuat yang berbatasan dengan Israel. Jadi kita lihat waktu Salomo membangun bait sucinya, dia dibantu oleh Raja Aram yang mengirim kayu dari Lebanon. Satu bangsa yang lain yang kita melihat beberapa kali di dalam kitab Yesaya, dan juga kita lihat interaksi bangsa Israel dengan bangsa Edom beberapa kali di dalam PL, itu bangsa Edom. Kalau kita lihat, Edom disebut penggunungan Seir dalam Alkitab. Itu berhubungan dengan tempatnya. Arti Edom itu merah. Ada 3 kemungkinan tentang dasar nama ini. Ada yang katakan ini karena tebing batu pasir merah ada dari negeri itu. Juga kita lihat Edom adalah keturunan Esau. Dan warna Esau yang merah ketika dia lahir bisa dilihat sebagai asal usul nama dan makna nama itu.
Bersama dengan ini ada permainan kata di dalam kisah waktu Esau menjual hak kesulungannya. Ialah dia waktu masakan kacang merah yang Esau menerima. Dia berkata, wah, ini mau makan yang merah-merah itu. Nama tanah didiami oleh orang-orang keturunan Esau yang dulu dinamai Seir. Yang berikutnya, orang-orang yang sering dilihat dalam hubungan dengan bangsa Israel itu orang Filistin. 5 kota adalah Ashkelon, Asdod, Gaza, Gad, dan Ekron. Kita lihat kota-kota ini pertama kali secara jelas dari kisah mengenai orang Filistin menyerang Israel dari kitab 1 Samuel pasal 4 sampai pasal 7 dan tabut perjanjian dibawa ke dalam kota-kota itu sebelum dikembalikan kepada Israel. Orang Filistin mereka masuk dalam keturunan Ham. Juga orang pendatangan dari timur. Jadi mereka berasal dari daerah ke timur, mereka terkenal sebagai pedagang juga. Mereka selalu adalah musuh Israel. Dan mungkin yang paling terkenal itu Goliat, orang Gad, yang adalah orang Filistin dari kota Gad. Salah satu dewanya itu adalah Dagon. Itu juga dilihat dari kisah di dalam 1 Samuel 4-7. Bangsa yang lain yang berkuasa pada waktu Yesaya hidup itu adalah Asyur, orang Asyur. Mereka juga disebut orang Semit, keturunan Set, tinggal di daerah Mesopotamia, asal-usulnya dari Arabia, kemudian bermigrasi ke daerah Asyur. Cukup banyak mengenai Asyur di dalam Alkitab, juga di dalam kitab Yesaya, khususnya bagian pertama. Karena ini adalah bangsa yang paling berkuasa, yang akhirnya yang dipakai oleh Tuhan untuk menghukum kerajaan utara, bahkan kerajaan selatan kita lihat di dalam Yesaya 8 dan 9 itu. Ya, sampai kerajaan utara terbuang. Kita tidak akan lihat banyak tentang latar belakang Babel di sini. Karena pada waktu Nabi Yesaya hidup, ya, Babel tidak terlalu berkuasa. Memang sebelumnya kerajaan Babel cukup agung. Salah satu raja yang terkenal dari Babel itu Hammurabi, yang membuat kode hukum kira-kira tahun 1600 sebelum Masehi yang banyak kesamaan dengan yang kita lihat di dalam kitab Keluaran. Tapi kemudian Babel ini dikalahkan, tapi akhirnya kira-kira tahun 600 mereka mulai berkuasa lagi dan bisa mengalahkan Asyur dan bangsa-bangsa itu. Dan mereka mulai berkuasa dan dipakai oleh Tuhan menghukum bangsa Yehuda dalam pembuangan. Dari timur dekat kuno, Babel itu disebut Neo-Babilonia. Itu Babilonia yang kedua. Jadi dengan ini kita melihat latar belakang sejarah yang akan menolong kita mengerti sedikit tentang bangsa-bangsa yang kita melihat di dalam kitab Yesaya. Yang terakhir dari introduksi ini, kita mau melihat garis besar dari Yesaya. Saya memakai di dalam diktat dan di dalam PowerPoint ini garis besar dari Alex Motyer, salah satu buku tafsiran yang saya memberi kepada saudara-saudara. Ya. Hampir semua penafsir akan memakai pembagian yang agak sama. Kalau
muncul dia katakan bahwa tema utamanya adalah harapan akan Mesias. Dan Mesias itu digambarkan dengan 3 cara. Itu bagian 1 Yesaya 1 sampai 37 itu disebut kitab raja karena Mesias yang digambarkan di situ adalah anak Daud, keturunan Daud yang akan datang sebagai raja. Kemudian kita lihat dari Yesaya 38 sampai 55 fokusnya sudah berubah pindah ke Babel untuk setting untuk 40 sampai 55. Dan Mesias masih di situ, walaupun istilah Mesias hampir tidak dipakai, tapi kita lihat Mesias bukan sebagai raja, tetapi sebagai hamba. Bahkan sampai 53 kita lihat hamba yang menderita. Jadi sangat kontras. Tapi melalui hamba itu yang menanggung dosa bumi, Israel bisa mendapat penebusan dari dosa mereka. Dan bagian yang terakhir, itu dari pasal 56 sampai 66. Mesias masih menonjol, tapi dia datang pada waktu itu sebagai pemenang penaklukan yang diurapi. Kita lihat bukan anak Daud, tapi yang datang untuk menguasai seluruh bumi. Baik,